Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana pentingnya menghindarkan diri dari tindak kekerasan bersumber dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Beberapa subtema terkait menghindarkan diri dari tindak kekerasan yang akan kita bahas. Apa itu tindak kekerasan atau definisi dari tindak kekerasan? Bahaya tindak kekerasan, kemudian bentuk-bentuk tindak kekerasan, dalil menghindarkan diri dari tindak kekerasan bersumber dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, isi kandungan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, cerminan sikap dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, hadis tentang larangan tindak kekerasan, dan cara menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu tindak kekerasan? Kekerasan adalah satu tindakan penyerangan kepada orang lain dengan maksud melukai atau menyakiti. Apa sih yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan itu? Yang pertama, tindak kekerasan bisa terjadi karena ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Sehingga lahirlah sifat dengki, lahirlah sifat iri. Dirinya tidak memiliki, orang lain memiliki, maka untuk memilikinya, dia menghilangkan nikmat atau kelebihan yang dimiliki orang lain. Maka terjadilah tindak kekerasan. Yang kedua, adanya prasangka buruk kepada orang lain. Yang ketiga, kekerasan bisa terjadi karena juga emosinya tidak terkendali. Dan yang keempat, bisa juga terjadi karena kontrol sosial yang kurang. Mengapa kita harus menjauhi tindak kekerasan? Apa sih bahayanya? Bahaya dari tindak kekerasan? Yang pertama, akan mengundang permusuhan. Yang kedua, melahirkan sifat dendam. Karena kalau seseorang sudah terluka, baik terluka fisiknya, terluka lahiriahnya, terluka batiniahnya, maka sifat dendam akan keluar dari dirinya. Setidaknya tetap akan membekas luka dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, akan membuat perpecahan. Yang keempat, akan ada trauma dalam jiwa korban. Dan yang kelima, itu merupakan perbuatan dosa yang dilarang dalam agama. Bentuk kekerasan. Mana saja sih yang tergolong bentuk kekerasan? Yang pertama, ada yang disebut dengan kekerasan fisik yang mengakibatkan kerugian fisik. Contohnya karena tawuran, menjambak, menampar, memukul, memelintir lengan, perkelahian, KDRT, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kekerasan psikis, melukai secara psikis, ya. Contohnya melakukan bullying dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada kekerasan ekonomi. Contohnya adalah menelantarkan kewajiban secara ekonomi. Kalau suami tidak nafkahi istri, kekerasan ekonomi. Kemudian yang keempat, kekerasan atas nama agama. Contohnya terorisme, penghinaan, pencemaran terhadap agama, pembatasan hak untuk beribadah, dakwah dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Tentu bentuk-bentuk kekerasan seperti ini tidak dibenarkan di dalam agama. Di antara dalil yang menjelaskan tentang pentingnya menghindarkan diri dari tindak kekerasan ada di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Artinya, min ajli zalika, oleh karena itu, katabna ala bani Israila, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, annahu, bahwa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, barang siapa yang membunuh seseorang atau membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena dia membunuh orang lain. Ya, kalau membunuh orang lain dibunuh lagi itu namanya kisos ya. Dia membunuh seseorang bukan karena membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Kemudian waman ahyaha, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan atau seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Rasul telah membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun isi kandungan dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 yang baru saja kita baca. Yang pertama, nyawa manusia dalam Islam sangat mahal harganya, sehingga membunuh seorang manusia tanpa hak, ya, bukan karena kisos, nilai kejahatannya disamakan dengan membunuh semua manusia, dan menyelamatkan satu nyawa dinilai sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Betapa Islam sangat menghargai jiwa atau nyawa seseorang. Yang kedua, penegasan tentang perlunya kepedulian terhadap sesama dengan menjaga keselamatan jiwa dan hak hidup orang lain, serta menjauhi tindakan yang membahayakan mereka. Kemudian yang ketiga, adanya keharusan tolong-menolong dalam memenuhi kehidupan masing-masing, apalagi menyangkut kepentingan umum. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan sebagian kenikmatan yang pernah dimiliki Bani Israel. Kenapa? Karena mereka sombong, ya. Karena kesombongan dan tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Di antara sikap atau perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, yang pertama, hendaknya kita menjauhi diri dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap sesama, apalagi yang dapat menghilangkan nyawa. Tadi betapa Islam sangat menghargai nyawa seseorang. Membunuh seorang manusia bukan karena hak sama dengan membunuh semua manusia. Memelihara kehidupan seorang manusia sama dengan memelihara seluruh kehidupan manusia. Maka pertama, jauhkan diri dari tindak kekerasan terhadap sesama yang menghilangkan nyawa. Yang kedua, meningkatkan semangat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi menyangkut kepentingan umum.
Ya, karena ini termasuk bagian dari memelihara jiwa manusia. Ketika kita memelihara jiwa seseorang, maka sama dengan memelihara jiwa seluruh manusia. Dalam ayat tadi bunyinya begitu kan. Kemudian yang ketiga, menjaga diri dari perilaku sombong dan tindakan melampaui batas, karena dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghilangkan nikmat yang ada. Di antara dalil pentingnya menghindarkan diri dari tindak kekerasan, ada kajian hadis. An Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, qala, ia berkata, marra Hisham bin Hakim bin Hizamin, satu ketika Hashim bin Hakim bin Hizam pernah melewati suatu golongan dari manusia, minal anbab, yaitu mereka dari golongan petani, bisyami, di negara Syam. Jadi satu ketika Hashim bin Hakim bin Hizam lewat di beberapa orang dari petani di Syam. Qad uqimu fi syamsi, mereka dijemur di bawah terik matahari. Faqala, maka ia bertanya, ma sya'nuhum. Hisham bertanya, mengapa mereka para petani ini dihukum? Qalu, mereka menjawab, hubisu fil jizyah. Jadi mereka disiksa ini karena masalah pajak. Jizyah, masalah pajak. Faqala Hisham, maka Hisham berkata, asyhadu, aku bersaksi, la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibun nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Jadi kalau kita menyiksa seseorang di dunia, maka Allah akan menyiksanya di akhirat. Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terakhir, bagaimana caranya kita menghindarkan diri dari tindak kekerasan atau cara menghindari tindak kekerasan? Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai orang lain. Pandang orang lain itu sebagai manusia yang juga perlu dihormati, perlu dihargai. Disebut kita sempurna imannya, katanya kalau kita mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Diri sendiri tidak mau dicaci, tidak mau disakiti, maka kita jangan pernah mencaci, jangan pernah menyakiti orang lain. Yang kedua, terbiasa menggunakan kepala atau akal daripada nafsu dalam menyikapi satu persoalan. Jadi tidak kebawa emosi. Ya. Hati boleh panas, tapi pikiran tetap dingin. Hindarkan diri dari tindak kekerasan ketika mengambil satu keputusan. Yang ketiga, memohon pada Allah agar diberi petunjuk dan kelembutan hati agar terhindar dari tindak kekerasan. Kemudian yang keempat, sebagai masyarakat, hendaknya kita berinisiatif untuk ikut serta dalam mengkampanyekan anti kekerasan. Jadi ikuti atau adakan program anti kekerasan. Kampanye anti kekerasan. Dan yang terakhir, yang kelima, menahan amarah, lebih mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah. Itu diantara beberapa upaya bagaimana caranya kita bisa menghindarkan diri dari tindak kekerasan.